Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya di channel Putu Surya. Setelah kemarin kita membahas alur cerita film Into the Night episode keempat, pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita film Into the Night episode kelima. Bagi kalian yang belum sempat menonton episode sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas atau klik link yang ada di deskripsi. Biar gak berlama-lama, kita langsung aja menuju ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan masa lalu dari Richard. Richard adalah seorang pekerja. Ia memiliki pacar selingkuhan yang berada di Rusia. Pada saat itu, Richard telah menghubungi pacarnya melalui telepon. Ia berencana untuk menemui pacarnya itu. Pacarnya itu sebenarnya tidak ingin ditemui oleh Richard, tapi ia meminta Richard untuk mengirimkan sejumlah uang untuk dirinya saja yang akan menemui Richard. Kemudian, telepon pun terputus. Scene kembali ke kondisi saat ini, di mana Jacob telah memperbaiki pesawat yang rusak. Setelah dicek, ternyata tangki bahan bakar yang telah hampir kosong. Itu artinya mereka harus mendapatkan bahan bakar secepatnya sebelum matahari terbit. Kemudian, Usman mengatakan bahwa dirinya pernah bekerja di depot bahan bakar dan mengetahui di mana tempat penyimpanan bahan bakar tersebut. Bahan bakar itu ada di sebuah tangki yang letaknya di dasar sungai. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Jacob dan Usman akan mengambil bahan bakar tersebut. Sementara Sylvie dan Ines akan mencari persediaan makanan. Sedangkan Horst, Laura, dan Sarah akan pergi ke rumah sakit untuk menyembuhkan Matthew. Mereka hanya memiliki waktu 2 jam dan harus segera kembali. Kemudian Jacob mengatakan kepada Ines bahwa keadaan Sylvie sedang tidak baik. Ia meminta Ines untuk mengawasinya. Ines terlihat bingung dan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Jacob. Jacob pun menceritakan tentang keadaan Sylvie, bahwa Sylvie melakukan penerbangan itu hanya untuk menabur abu pacarnya yang sudah meninggal, dan ia akan melakukan bunuh diri setelah penerbangan itu. Ines yang mendengar itu sangat terkejut. Untuk itu, Jacob meminta Ines untuk terus mengawasi Sylvie, agar tidak melakukan bunuh diri. Singkat cerita, Sylvie dan Ines pun mulai berangkat mencari persediaan makanan. Begitu juga dengan Jacob dan Usman. Mereka pergi mencari bahan bakar. Di sisi lain, Terencio, Ayas, dan Richard sudah sampai di NATO. Mereka dengan cepat mencari dokumen yang berisi tentang informasi tempat pelindungan. Mereka melihat dalam tempat itu sudah banyak jasad para prajurit. Kembali ke Laura, Horst, dan Zara yang kini sudah sampai di rumah sakit. Sesampainya di sana, Sarah memerintahkan Dominic untuk mencari kursi roda untuk Matthew agar lebih mudah membawanya. Setelah beberapa saat, Dominic tiba-tiba berteriak seperti sedang ketakutan. Ternyata Dominic tak sengaja melihat begitu banyak jasad orang-orang yang sudah meninggal di lorong rumah sakit. Orang-orang yang sudah meninggal itu mungkin saja bersembunyi di lorong tersebut dan menutupi dengan tirai berharap dapat berlindung dari sinar matahari. Kemudian di sisi lain, Jacob dan Usman sudah sampai di suatu tempat. Mereka dengan cepat mengambil bahan bakar itu, dan tentunya bahan bakar itu masih bagus. Namun sayangnya truk yang mereka bawa hanya bisa menampung sedikit bahan bakar. Mereka pun segera kembali ke bandara. Sementara Sylvie dan Ines yang kini sudah sampai di tempat persediaan makanan. Setelah mengumpulkan semua makanan, tiba-tiba Sylvie berencana untuk pergi ke suatu tempat meninggalkan Ines. Sylvie mengingat pacarnya yang sudah meninggal. Ia meminta Ines untuk membawa makanan itu kembali ke bandara. Sedangkan dirinya akan pergi ke suatu tempat sendirian. Ines menyadari apa yang sudah dikatakan oleh Jacob, bahwa mungkin saja Sylvie akan melakukan bunuh diri. Kemudian Shin pun kembali berpindah ke rumah sakit. Sarah yang sedang sibuk mencari persediaan obat untuk Dominic. Lalu Dominic meminta izin kepada ibunya untuk mencari air minum karena ia sedang haus. Sedangkan di NATO, Terencio, Ayas, dan Richard masih sibuk mencari dokumen itu. Mereka membaca satu persatu dokumen-dokumen yang ada di sana. Tentu saja itu akan memakan banyak waktu, karena begitu banyaknya dokumen yang harus mereka baca. Lalu Richard pun melihat sistem pengawas di ruangan. Sistem pengawas itu tidak hanya merekam gambar, namun juga bisa membaca suara. Artinya, akan lebih mudah mengeceknya. Terencio pun menunjuk ruangan pengawas tersebut kepada Richard. Kembali ke Sylvie dan Ines. Ines membujuk Sylvie untuk kembali ke bandara bersama-sama. Namun, Sylvie menolaknya. Ia pergi dengan alasan ada sesuatu yang harus diurus. Alhasil, Sylvie pun berhasil meninggalkan Ines. Ines yang khawatir, ia pun langsung menelpon Jacob. Namun, Jacob tidak mengangkat teleponnya karena masih sibuk mengurus bahan bakar. Sementara di rumah sakit, Laura masih sibuk melakukan operasi pada tangan Matthew. Di sisi lain, Dominic yang sedang mencari air minum
Ia tak sengaja melihat sebuah tas yang bergerak sendiri. Karena penasaran, Dominic membuka tas tersebut dan ia terkejut setelah melihat ada binatang yang ternyata hewan tersebut tidak terkena sinar matahari. Kembali ke Natu, Ayas dan Terencio masih mengecek semua dokumen. Saat itu, Terencio kembali berulah. Ia mengatakan bahwa Ayas adalah seorang gangster yang selalu membanggakan diri. Terencio juga mengejek negaranya. Mendengar itu, tentu Ayas tidak senang. Ayas pun menampar Terencio secara halus. Terencio juga tidak terima. Ia mengatakan bahwa Ayas tidak berterima kasih kepadanya yang telah menyelamatkan. Kemudian situasi semakin buruk. Mereka pun saling berdebat dan pada akhirnya berkelahi, saling memukul satu sama yang lain. Terencio yang merupakan seorang mayor tentu dengan mudah dapat mengalahkan Ayas. Ayas pun pingsan. Terencio sempat membangunkan Ayas, namun gagal. Kemudian Terencio menemui Richard dengan melihat Terencio yang sudah babak belur. Terencio berbohong kepada Richard. Ia mengatakan bahwa Ayas telah kembali ke bandara terlebih dahulu untuk membantu yang lainnya. Richard pun memberitahu kepada Terencio tentang tempat yang sudah ditemuinya, bahwa ada suatu tempat perlindungan atau sebuah bangkar yang ada di Bulgaria. Terencio pun mengajak Richard untuk kembali ke bandara. Sebelum pergi, Richard tak sengaja melihat CCTV di mana ada Ayas yang sudah tergeletak di sana. Namun Terencio dengan cepat mematikan komputernya. Mereka pun pergi tanpa Ayas. Di bandara, Ines memberitahu Jacob tentang Sylvie. Dengan cepat, Jacob pun mencarinya. Dan ternyata Sylvie ada di apartemennya. Sylvie sedang menangis di samping Abu pacarnya. Ia berniat untuk bunuh diri di kamar apartemennya. Kembali ke rumah sakit. Akhirnya Laura berhasil mengoperasi tangan Matthew. Namun, kondisi Matthew masih belum stabil. Sedangkan waktu mereka tersisa beberapa menit. Terpaksa mereka harus menunggu 5 menit lagi sampai Matthew benar-benar siap untuk kembali ke bandara. Di bandara, Terencio dan Richard sudah kembali. Semua orang menanyakan Ayas. Lagi-lagi Terencio berbohong kepada Ines dan Usman. Begitu juga dengan Richard. Ia hanya terdiam, walaupun sebenarnya ia mengetahuinya. Sedangkan di rumah sakit, situasi masih belum tenang, karena keadaan Matthew yang belum stabil. Namun sudah tidak ada waktu lagi. Dengan terpaksa, Matthew harus dibawa ke bandara. Di sisi lain, Jacob berhasil menemukan Sylvie. Jacob mengatakan bahwa ia juga tidak akan pergi jika Sylvie tidak ikut dengannya. Karena sebelumnya, Sylvie yang memberi semangat kepada Jacob. Jacob pun terus membujuknya. Ia mengatakan bahwa ia sangat senang bertemu dengan Sylvie dengan yang lain. Sudah banyak kesulitan yang dilewati. Mereka harus tetap bertahan hidup. Hingga akhirnya, Sylvie pun bisa luluh dan kembali semangat untuk menjalankan dan melanjutkan perjalanan. Kemudian, tanpa diduga, Ayas kembali tersadar, dan ia berusaha keluar dari tempat itu. Di bandara, Matthew sudah kembali pulih, walau masih belum terlalu kuat. Ia pun menanyakan di mana Jacob dan Sylvie, karena ia tidak mungkin bisa menerbangkan pesawat itu tanpa bantuan dari Sylvie. Kemudian, Richard memberitahu titik koordinat tempat perlindungan di Bulgaria itu. Setelah dicek, ternyata jaraknya cukup jauh. Lalu Matthew mencari bandara terdekat dan ia menemukan sebuah pangkalan militer yang jaraknya cukup jauh dari bangkar tersebut. Tak lama, Sylvie dan Jacob kembali. Sylvie menanyakan keberadaan Ayas, namun mereka tidak bisa menunggu lama lagi. Mereka pun harus meninggalkan Ayas. Sarah pun menanyakan kepada Richard. Hanya saja Richard masih menutupi kebenarannya. Sarah kemudian menanyakan kepada Terencio dan mencurigai karena wajah Terencio yang sudah babak belur. Karena merasa ada yang aneh, Sarah pun bertanya kepada Richard apa yang sebenarnya terjadi. Hingga pada akhirnya, Richard pun berkata jujur dan mengatakan bahwa Terencio sudah mengajar Ayas dan meninggalkannya di Nado. Terencio yang tidak terima, ia mendorong Richard dan menuduh Richard lah yang telah melakukannya. Sarah sangat marah dan kecewa kepada Terencio. Dominic juga menanyakan di mana Ayas berada. Tak lama, pesawat pun akan lepas landas. Namun tak disangka ada sebuah mobil yang mendatangi pesawat itu. Dan itu adalah Ayas. Ia berhasil kembali walaupun dalam keadaan sekarat. Dan film pun bersambung. Nah itu dia alur cerita film Into the Night episode kelima. Bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.